Halo semuanya, selamat pagi, malam, siang, dan sore untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di video kali ini kita akan membahas mata kuliah teori sastra, yaitu tentang teori ekologi sastra. Nah, sebelumnya pasti teman-teman penasaran nih, ya kan? Apa itu sih ekologi sastra? Nah, bagaimana sih ekologi sastra? Ekologi itu mengaitkan ke sastra yang seperti apa ya? Gitu. Pasti seperti itu kan? Nah, baik, kita akan membahas materi itu. Maka simaklah dengan baik video saya kali ini. Selamat menyaksikan. Langsung saja ya kita masuki materi, yaitu ekologi sastra. Nah, seperti yang kita ketahui nih, ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar kita. Nah, sementara ekologi sastra itu, menurut Endraswara tahun 2016, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Nah, hal yang dibahas itu terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antar lingkungan hidup dengan sastra. Nah, jadi ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dengan menjaga lingkungan sekitar itu dengan baik dan benar, ya. Nah, dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra nih, ekologi itu terbagi atas dua hal. Yang pertama yaitu dalam konteks ekologi alam, dan yang kedua dalam konteks ekologi budaya. Nah, pertama itu ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, berkaitan dengan teks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra, kedua yaitu ekologi budaya dalam konteks budaya. Nah, hal ini itu ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah tersebut. Nah, jadi langsung saja kita akan mengkaji teori ekologi sastra dalam sebuah karya sastra, yaitu pada sebuah novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Ampat. Nah, di novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Ampat ini, kita akan mengkaji teori ekologi dua hal yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama ekologi dalam konteks alam, dan yang kedua ekologi dalam konteks budaya. Nah, yang pertama itu dalam konteks ekologi alam. Nah, itu ekologi alam ini yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab terhadap alam untuk menikmati keindahan alamnya. Hal ini terlihat pada kutipan berikut ini. Nah, pada kutipan yang di atas tadi, atau kutipan yang slide tadi, itu pada halaman 200 dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Berdasarkan kutipan di atas tadi, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar atau tempat yang ada di Raja Ampat melalui penuturan Karang sebagai tokoh bawahan kepada Rindu. Nah, Rindu ini adalah tokoh utama yang bekerja sebagai penulis artikel berdasarkan survei dan riset pada lokasi tertentu. Nah,
salah satu tempat yang menjadi risetnya ialah Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan surga tersembunyi untuk para wisatawan. Nah, surga dunia tidak hanya dapat dinikmati, tetapi juga perlu dirawat dan dijaga. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga, melestarikan dengan rasa penuh tanggung jawab, kemudian serta mengimbanginya dengan baik. Salah satu cara manusia mengimbangi alam yaitu dengan merawat lingkungan agar tetap baik dan terjaga, serta dapat melestarikannya dengan indah dan baik tentunya. Nah, itu tadi tentang ekologi sastra dalam konteks alam. Nah, sekarang selanjutnya itu tentang konteks ekologi sastra tentang konteks budaya, dalam konteks budaya. Nah, ekologi budaya ini ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyesuaikan dirinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya dalam masyarakat tersebut. Nah, ekologi budaya ini berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Nah, cara manusia berinteraksi ini dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Lingkungan ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat ataupun mitos ataupun kepercayaannya. Nah, pada kutipan berikut ini terdapat informasi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada Papua, yaitu pada halaman 31. Nah, berdasarkan kutipan di atas tadi, pengarang memberi informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pak Jones sebagai tokoh tambahan. Nah, Pak Jones ini adalah salah satu nelayan yang menerima hibah kapal Inka Mina di Timika dan sangat mengetahui tentang Papua. Nah, Papua adalah bagian belahan paling timur yang ada di Indonesia tentunya. Nah, Papua ini mempunyai keragaman suku bangsa dan adat istiadat berbeda dalam suatu budaya, termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu. Nah, seperti pada kutipan di atas tadi, terdapat bahasa yang berupa panggilan dari daerah Papua, yaitu kata pace atau pec. Dalam bahasa Papua, memiliki arti sebuah panggilan untuk seorang laki-laki yang berumur atau yang sudah tua. Nah, kata tersebut juga dianggap sebagai panggilan yang lebih sopan dalam suku yang ada di Papua tersebut. Baik, nah sekarang kita sudah berada di akhir video. Di video kali ini yaitu tentang ekologi sastra. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pengkajian tadi itu dapat disimpulkan bahwa novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora merupakan novel yang berkaitan dengan lingkungan alam. Nah, ekologi ini berkaitan dengan adanya interaksi antara berdasarkan hasil temuan tentang ekologi tersebut. Nah, novel Rindu Terpisah di Raja Ampat dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pembelajaran sastra. Nah, khususnya pembelajaran pada novel karena memenuhi kriteria pemilihan bahan ajar, yaitu bahasa, definisi psikologi, dan latar belakang budaya. Selain itu, novel Rindu Terpisah di Raja Ampat dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar karena bermanfaat untuk membantu siswa dalam mengaplikasikan nilai positif yang ada di dalam novel dengan dunia nyata serta untuk menambah
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi siswa. Baik, itu saja dari saya untuk video kali ini tentang teori ekologi swasta. Nah, saya akan mengakhirinya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari awal video tadi sampai akhir ini. Saya Rusdiana dan selamat menyaksikan untuk video-video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.